teror keamanan dan gerakan kelompok bersenjata di Indonesia sepertinya tak pernah ada habisnya. Terakhir adalah Santoso yang tamat riwayatnya oleh operasi Tinombala meski beberapa kaki tangannya berhasil melarikan diri. Di video yang dirilis di media sosial oleh kelompok Santoso, tampak Santoso dan anak buahnya menenteng senapan serba canggih yang hanya dimiliki oleh kalangan militer dan aparat keamanan. Para pelaku serangan bersenjata di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pun tampak jelas menggenggam senjata laras pendek modern nan mematikan. Dalam beberapa kasus kriminal jalanan, para penjahat pun dengan kejam menghabisi korbannya dengan peluru tajam. Keamanan kehidupan bernegara dipertanyakan ketika dalam undang-undang jelas mengatur tentang kepemilikan senjata api. Sementara di luar sana, kelompok ekstrim merajalela melakukan aksi sandera. Sebut saja kelompok Abu Sayyaf yang sampai saat ini masih menguasai 7 ABK asal Indonesia. Lantas, dari mana asal senjata yang menjadi pangkal bencana? Bagaimana mereka bisa menguasai senjata dengan mudahnya? Apakah ini bukti senjata api sudah menjadi komoditi jual beli? Dan benarkah senjata api telah bebas dikuasai oleh warga sipil di negeri ini? 1000 tanya ini butuh jawaban segera dan tak dapat ditunda-tunda. Selamat malam, saya Arwi Diardi. Peredaran gelap senjata api semakin mempersulit penanganan dan juga pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme. Selama ini masih ada tanya dalam benak kita, dari mana para kelompok radikal ini bisa memperoleh senjata? Bagaimana transaksinya? Siapa penghubungnya? Lantas bagaimana mereka juga bisa memperoleh uang untuk memperoleh senjata-senjata tersebut? Malam ini itulah yang akan kami ungkap di Benang Merah. Untuk itu sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio. Yang pertama ada Brigjen Polisi Agus Rianto, Karopenmas Polri. Selamat malam, Pak Agus. Waalaikumsalam. Di sebelahnya ada Pak Ali Fauzi, ini mantan instruktur Jamaah Islamiyah. Selamat malam, Pak Ali Fauzi. Mas Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Mas Ramli, ini mantan pedagang senjata. Selamat malam, Mas Ramli. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Mas Wawan Purwanto, pengamat terorisme dan juga intelijen. Selamat malam, Mas Wawan. Selamat malam. Saya mau ke Pak Ali Fauzi. Pertanyaan semua orang adalah, dari mana para kelompok radikal, para teroris ini selama ini memperoleh senjata? Baik, jadi peredaran senjata api di Indonesia, kita flashback ke belakang terkait dengan isu dan konflik sektarian yang ada di Ambon dan Poso menjadi trigger maraknya senpi, baik laras panjang maupun laras pendek. Di mana pada saat itu memang bisa diakui konflik cukup berkepanjangan dan kemudian kelompok satu dan yang lain saling memegang senjata api. Yang saya ketahui bahwa mereka menggunakan 2 jenis pola. Pertama, menggunakan jenis senjata rakitan yang bisa didapat kalau di wilayah Jawa, ada di wilayah Bandung, nanti mungkin Mas Ramli bisa menjelaskan, dan juga ada di wilayah Jawa Timur. Tapi kemudian pada saat bersamaan juga di Ambon ada terjadi mereka menjebol satu gudang senjata yang dimiliki oleh kepolisian pada saat itu di Tantui, dan ada banyak ratusan senjata yang keluar. Seiring dengan kebutuhan mereka, maka ada alternatif lain, mereka kemudian mendatangkan senjata organik, senjata otomatis daripada tetangga kita. Ada 2 jalur yang mereka pakai, jalur utara dan jalur selatan, jalur Kalimantan dan jalur Sulawesi. Tentu ini bagi saya cukup menyedihkan juga, dan kita maklum memang wilayah Indonesia cukup luas dan tentu aparat tidak bisa mengcover perairan yang ada di perbatasan Indonesia dan Filipina.